Sudah menjadi kegiatan rutin setiap lebaran, aku dan keluarga pergi mengunjungi makam ayah dan kakak. Letaknya di sebuah pemakaman umum di tengah kota. Siang ini jalan utama agak sepi, berbeda sekali dengan kemarin yang macet parah. Apa mungkin orang-orang masih sibuk bersilaturahmi atau malah tidur karena kekenyangan? Mobil mulai masuk ke jalan dekat area pemakaman. Jalanan sudah mulai padat akibat banyak mobil yang parkir di pinggir jalan. Ibu meminta Akbar, kakakku, mencari tempat parkir yang agak jauh. Dari tadi harus terjebak macet di depan pemakaman. Setelah itu kami lakukan dengan berjalan kaki. Tibalah kami di gerbang pemakaman. Dari sana aku bisa melihat dengan jelas makam kakak yang terletak di samping pos penjaga, sedangkan makam ayah agak jauh di tengah. Aku berjalan pelan-pelan melewati jalan setapak di pinggir jalan. Sebelumnya aku sengaja untuk tidak mengaktifkan mata batinku, soalnya masuk ke tempat yang ramai, mereka pasti akan menghabiskan banyak energi. Sampailah kami di depan makam ayah, lalu berdiri mengelilinginya. Bergegas kami membersihkan makam, soalnya langit sudah mulai mendung, takut hujan. Dani kakakku mulai memimpin doa. Amin. Bersihin makam Faisal sana, bisik ibu, mengganggu konsentrasiku yang sedang berdoa. Iya, aku berjalan ke arah makam Kak Faisal, sedangkan Dani, Akbar dan ibu masih melanjutkan doa. Jika Kak Faisal masih ada, usianya hanya terpaut 1 tahun denganku. Saat itu, baru 1 hari dia dilahirkan, tapi Allah memintanya untuk kembali. Mungkin Allah jauh lebih sayang padanya. Aku berdiri di samping makam Kak Faisal, makam yang berukuran kecil, tidak lebih dari 1 meter. Dengan keramik berwarna biru menghijau, sebagian besar keramiknya sudah mulai rusak. Aku jongkok lalu memulai membersihkan makam. Baru saja akan membacakan doa, dari ekor mata terlihat seorang kakek mondar-mandir di gerbang pemakaman. Duh, padahal sudah berusaha untuk tidak melihat mereka, namun tetap saja ada yang lolos. Selama membaca doa, sesekali aku menoleh ke arahnya. Dia terus mondar-mandir tidak jelas, menghampiri para berziarah yang melewati gerbang. Apakah itu bentuk sambutan darinya? Entahlah, aku tak peduli. Selesai membaca doa, aku kembali menoleh ke arahnya. Ya, ternyata dia masih ada di sana. Ada rasa penasaran untuk tahu lebih dalam mengenai si kakek ini. Kenapa dari tadi dia mondar-mandir? Aku pun berjalan mendekati gerbang, duduk di sebuah kursi kayu di samping pos penjaga, dan mulai berkonsentrasi. Bu, lihat anak saya. Pak, lihat cucu saya. Dik, bisa antarkan saya pulang. Kakek itu terus bertanya pada orang-orang yang melewati gerbang. Aku pun mencoba bertanya padanya, tentunya tidak dalam wujud manusia, tapi astral. Kek, kenapa mondar-mandir di sini? Tanyaku. Matanya terbelalak, mungkin dia kaget melihatku yang tiba-tiba ada di dekatnya. Kamu bisa bicara dengan saya? Iya, siapa lagi? Akhirnya, sudah lama saya bertanya-tanya, tapi tidak ada satupun yang menanggapinya. Sekalipun ada, dia malah lari. Mungkin mereka tidak suka dengan saya yang lusuh ini. Bukan tidak suka, kek, tapi kakek sudah berbeda alam dengan mereka. Berbeda alam gimana? Sama-sama manusia kok. Kamu aja bisa lihat saya. Iya, gimana ya? Gak semua orang bisa lihat kakek. Terus, kamu ngapain dekat-dekat saya? Lah, saya kan nanya, kakek ngapain mondar-mandir di sini? Saya tidak tahu, nak. Bangun-bangun, saya sudah di sini. Terus saya bertanya pada orang-orang lewat untuk diantarkan pulang.
Emang di rumah kakek mana? Saya lupa, Nak. Waduh, sama aja bohong dong. Biasanya anak dan cucu saya datang ke sini. Saya hanya tinggal mengikuti saja. Tapi sudah lama mereka tidak datang ke sini. Coba kakek pikirkan, letak rumah kakek semampunya. Nanti saya coba bantu. Kakek itu menutup matanya, mencoba mengingat-ingat di mana letak rumahnya. Samar-samar aku melihat warna pink. Warna pink? Apa maksudnya? Pikirku. Ayo kek, berusaha lebih kuat lagi. Aku memberi semangat. Kok saya pusing ya, Nak? Ups. Kulihat darah mulai mengalir dari atas keningnya, menandakan dia sudah mulai mengingat peristiwa yang merenggut nyawanya. Jangan ingat yang itu, kek. Rumah saja, perintahku. Sebuah gambaran muncul, sekuntum bunga kamboja berwarna pink. Oh, kuedarkan pandangan melihat sekeliling pemakaman. Ada 3 pohon kamboja yang berwarna pink. Ayo, kek, saya antarkan ke rumah. Aku bangkit dari kursi dan berjalan ke pohon pertama yang tidak jauh dari gerbang. Tunggu, Nak. Kok saya lemas ya? Aduh, dibilang jangan ingat-ingat yang itu. Sini, ikut saya. Kakek namanya siapa? Tanyaku sambil melihat nama tertulis di batu nisan. Saya lupa. Ya ampun, coba diingat-ingat lagi, kek. Masa saya suruh tebak-tebakan? Saya benar-benar lupa. Aku mulai menyebutkan satu persatu nama pemilik makam yang dekat dengan pohon kamboja pink itu. Reza? Enggak deh. Kebagusan namanya. Pasti namanya agak kuno. Pikirku sambil berjalan mengitari pohon kamboja. Sulastri? Nama cewek. Pikirku lagi. Kakek itu hanya diam saja, tak merespon ucapanku. Berpindahlah aku ke pohon kamboja kedua. Mungkin rumahnya memang bukan di sini. Hartono? Gunggung? Kakek itu masih tidak merespon. Coba deh ke pohon terakhir. Setelah saya lihat di sekelilingnya hanya ada nama perempuan. Ting. Ponselku berbunyi. Ada pesan masuk dari Dani. Mir, buruan balik. Kamu ngapain jalan-jalan ke keliling pemakaman? Kayak orang stres. Bentar, Kak, ada yang lain, tunggu di depan aja. Nanti Amir nyusul. Oke. Kakek masih gak inget juga. Saya lupa, Nak. Kakek yakin kan gak salah tempat? Tidak. Ya, kali ini kakek lupa terus nyasar. Tiba-tiba sebuah gambaran muncul. Sebuah pemakaman dengan keramik berwarna hitam. Tapi aku tidak bisa melihat namanya. Aku kembali mengeceknya. Tidak ada pemakaman keramik hitam di sekitar pohon ketiga. Lanjut ke pohon kedua. Tidak ada juga. Terakhir ya, kek. Kalau nggak ada berarti kakek salah tempat. Ucapku sambil berjalan ke arah pohon pertama. Dari kejauhan aku melihat ada makam berkeramik hitam. Tapi bukannya itu. Makam atas nama Sulastri. Aku menatap wajah kakek itu baik-baik. Masa sih ini nama dia? Pikirku. Gregeten. Terpaksa aku memaksa untuk melihat flashbacknya lebih dalam. Benar, ternyata makam berkeramik hitam itu ku tatap tulisannya batu nisan. Sulastri, lahir 12 Januari 1962, wafat 22 Juni 2019. Aku kembali konsentrasi, mencoba agak melihat jauh di belakang. Sebelum Sulastri dimakamkan di sini, walaupun agak samar, aku bisa melihat ada sebuah gundukan tanah berwarna merah dengan kayu nisan yang sudah lapuk dan kotor. Tidak terlihat sedikit pun tulisan di sana. Sepertinya benar, di sini rumah kakek. Hanya saja makamnya sudah ditumpuk dengan makam orang lain. Kek, kenapa, Nak? Rumah kakek kayaknya sudah digusur.
Digusur. Kakek itu pun menangis. Jangan nangis, kek. Lalu saya harus kemana, nak? Tanyanya. Kakek duduk di sini aja. Jangan kemana-mana. Tidak usah tanya ke orang-orang yang lewat juga. Tapi, nak, ada apa lagi, kek? Kepala saya sakit. Kulihat darah sudah mulai menutupi sebagian wajahnya. Kakek itu semakin mengingat kejadian tragis yang menimpanya. Sebuah tragedi tabrak lari. Pokoknya kakek di sini aja ya, pintaku. Nanti juga sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Sambungku berusaha menenangkannya. Semoga saja anak dan cucu kakek segera datang ke sini. Sambungku lagi. Baik, nak. Aku pun bergegas keluar ke area pemakaman. Dani sudah menungguku sambil meminum es kelapa. Udah, Mir? Tanyaku. Udah, yuk balik ke mobil, ajakku. Siapa yang tadi ngajak keliling? Pusing, Kak. Kakek-kakek pikun nyari kuburannya. Hahaha, ada-ada saja. Terus gimana? Kuburannya nggak ada, udah ditumpuk. Wah, kasihan amat. Makanya sekarang Amir suruh dia duduk di sana saja, ucapku sambil menunjuk ke pohon kamboja pink di dekat gerbang. Tapi dia nggak ganggu kan? Awalnya ganggu sih, sekarang nggak bakal bisa. Kok gitu? Soalnya Amir minta genderuwo di pohon beringin itu buat jagain. Kalau dia ganggu orang, suruh diomelin aja. Ih, jahatnya. Ya, daripada antar bikin orang ketakutan. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya.